Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Safia Music, channel yang peduli dengan bahasa dan sastra Indonesia dan seni-seni teater atau seni pertunjukan rakyat yang saya cintai. Pada hari ini saya berjumpa dengan 4 orang para penggiat sastra di kampus. Ada yang sudah alumni, ada yang hampir alumni, ya ada yang hampir DO juga, ada yang masih tidur. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang tunat di kampus dan bergerak di bidang seni di kampus. Nah, kita akan bincang-bincang. Mari kita perkenalkan dulu satu-satu biar mereka yang mengenalkan. Mungkin sebagian dari Anda tidak kenal dengan mereka. Silakan dari sudut sana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Gofur. Saya ini mahasiswa program studi bahasa Indonesia angkatan 2014 yang sebentar lagi mau DO. Sebentar lagi boleh tuh. Tapi mudah-mudahan jangan ya, Pak ya. Ya mudah-mudahan jangan. Ya, tapi biasanya kalau untuk di nama panggung itu teman-teman lebih kenal dengan nama Dono. Dengan nama Dono. Dono, Pak. Iya. Sekarang biasanya aktif tuh di samping di teater di mana? Kalau Live ya? iya, kalau saya pribadi saya selain berkreativitas dengan teater, saya juga aktif di bidang streaming, Pak, live streaming. Live streaming. Live streaming. Jadi biasanya kalau konten di YouTube itu biasanya video, Iya. direkam, Iya. terus diupload. Iya. Sementara live streaming beda. Live streaming bagi kita seperti orang-orang nonton di TV, Iya, benar. secara live. Benar. Nah, itu kita ada istilahnya kita menggunakan ada aplikasi tertentu. Iya. Nah, kita live di situ. Iya. Dan itu menghasilkan uang, Pak. Oh, menghasilkan uang. Iya. Itu udah berapa tahun menggeluti? Kalau saya pribadi, alhamdulillah itu 3 tahun. Udah 3 tahun. 3 tahun Menghasilkan. Pak. Bisa untuk biaya hidup. Biaya hidup, bayar kuliah sendiri, ngasih bantu orang tua. Alhamdulillah. Jadi artinya tidak sia-sia. Terlambat pun asal jangan DO. Iya. Tapi ada kegiatan yang positif. Iya, benar. Yang tak jelas ini yang sudahlah terlambat tak kemana-mana, itu yang jelas. Sekarang nih, Om Gek pernah jadi ketua Batra ya? Silakan. Ini baru ketemu, udah lama nih saya ketemu. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kuat. Suaranya suara kuat. Nama saya Nofriadi Oktavian, SPD sekarang. Pak. Oh, SPD. SPD, ya. Sudah. SPD. SPD. Biasa kawan-kawan di kampus manggilnya Ongget. Iya. Jadi dari saya alumni angkatan 2013 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan pernah juga menjabat sebagai ketua Batra periode 2015 sampai 2017. Dua tahun. Ya, 2 periode, Pak, 2 tahun. Kenapa kalau sampai 2 tahun? Biasanya UKM itu kan 1 tahun. Pengen nambah aja, Pak. Punya nambah aja. Apa selama anda megang Batra itu prestasi apa saja yang pernah diraih oleh Batra? Kalau prestasi sendiri untuk tim atau Batra sendiri, ya kita pernah juga mendapat apresiasi di Madura sebagai penampil terbaik. Di Madura ya? Ya, di teman-teman, kemudian di Banjarmasin juga. Iya. Kemudian Waktu di Palu ya? Iya, di Palu. Di Ah, iya. Banjarmasin, Pak. Oh, di Banjarmasin ya? Palu itu masih Bang Arif. Oh, Mas Bagus. Mari. Ya. Ah, Oh, iya. Jadi Banjarmasin. juga pernah terakhir Batra menampilkan naskah lawan bota, naskah malam botak itu pentas tunggal di industri film. Oh iya, itu yang terakhir ya. Iya, yang Sudah tuh kamu dipecat. Habis itu dipecat. Wah, oke. Sekarang udah jadi guru ceritanya. Jadi guru-guruan deh. Jadi guru-guruan di Kwansing. Di Kwansing. Oh iya, betul. Yang penting apa namanya, kita kan sempat menganggur ya. Walaupun terlambat, ada hal-hal sifatnya produktif dan virus kesenian ini saya harap terus dialirkan jadi guru ke anak-anak. Kalau memang kita di masyarakat ya di lingkungan, apapun media yang bisa kita pakai misalnya kita sebarkan karena bagaimanapun seni ini juga bisa membangun kepribadian, kepedulian orang. Ya, ketiga silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa masker dibuka, banyak nak kena. Iya. Abang jaga ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Deon Afrionaldi. Saya angkatan 13 dan Iya. sekarang pun status masih mahasiswa ya, Pak. Masih mahasiswa. Masih alhamdulillah, Pak. Iya. Bisa di sakratul maut. Iya. Di sakratul maut. Baru saja seminar ya. Iya, Bos, benar, Pak. Ya seminar hasil ya. Hasil, Pak. Insyaallah akhir bulan ini ujian sarjana. Ujian Amin. sarjana. Amin. Tapi kalau ada stok SPD lagi, kalau tidak ada stok SPD, tidak dapat SPD-nya. Itu yang kacau. Safety dia aja. Mana tahu SPD itu udah diambil oleh COVID. Jadi tingkatnya, Wan. Iya. Habis toh ya. Iya. Dan saya juga sekarang berstatus masih sebagai ketua UKM Batra. Iya. Belum dilengsarkan karena Covid ini, Pak. Oh, itu udah berapa tahun? 2 tahun juga, Pak. 2 tahun juga. Lebih. Oh, lebih 2 tahun. Jadinya 2 tahun. Iya. Gara Covid Jadi ini. jadi selagi ada anggaran Batra masih berselera jadi ketua Batra. Enggak juga loh. Oh enggak. Agak Mana sulit tahu sekarang, Pak. selagi ada anggaran UKM Batra itu masih berselera jadi ketua. Habis anggaran enggak lagi berselera jadi ketua gitu. Covid-nya agak sulit, Pak. Oh COVID ya, ya betul pengganti ya. Kita mengumpulkan orang itu susah ya. Iya, bukan Baik. bukan orangnya juga susah, yang itunya juga susah. Itu ya suka anggaran juga susah. Susah juga yang di atas tuh. Oh iya, data juga susah. Oke. Biar tahu juga. Kemudian yang terakhir, ini udah lama juga. Ini anak saya Iwan. Iwan, ini apa cerita nih Iwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destriwan. Teman-teman sering panggil Iwan. Iya. Saya masih mahasiswa aktif di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Iya. Hilang-hilang timbul. Hilang timbul. Ya, dan saya juga masih sebagai wakil ketua Batra di periode sekarang. Iya masih ya. Masih. Oh, oke. Tinggal lagi menyelesaikan studi ya. Iya. Tinggal proposal, seminar sama Seminar dan dia mudah-mudahan kembali ke sini, kembali ke jalan yang benar. Iya kan? Harus dipacu. Nah, ini kita memang orang kan tidak tahu bagaimana anak-anak Batra itu seolah-olah nih. Seolah-olah yang terhimpun di Batra itu rata-rata terlambat selesai. Tapi kan ada hal yang positif, ada kegiatan-kegiatan yang positif yang diisi gitu ya. Dan ya kuliah itu harus diselesaikan gitu. Jangan sampai DO. Kalau DO itu berdampak pertama ke prodi kita, yang kedua kepada Anda sendiri, yang ketiga kepada keluarga, kecewa keluarga gitu. Yang keempat kepada calon mertua. Karena calon mertua nggak bisa mencetak undangan SPD-nya gitu. Ya kan? Jadi level undangan itu kalau udah pakai SPD kan agak levelnya agak tinggi. Kado juga kan agak mahal. Tapi kalau udah ada SPD-nya turun. Ya kan? Upload jadi terbatas. Upload jadi terbatas. Baik, alhamdulillah saya kebetulan ada di kampus dan rindu dengan kalian jumpa sama kalian. Kita betul buat konten dan kalian baru tahu bahwa mungkin baru tahu bahwa saya punya konten dan Gopur tahu proses saya punya konten. Jadi konten Sapria TV ini baru muncul tanggal 20 September 2020. Jadi 2020. Berarti 29 2020 ingat. Kuliah itu mulai tanggal 21. Iya. Jadi kita buat konten. Tujuan utama adalah bagaimana memberikan perkuliahan yang maksimal kepada mahasiswa. Kemudian kita akan kembangkan bagaimana merajut kerinduan ini, ya, kerinduan terhadap kampus, kerinduan terhadap kreativitas, dan kerinduan pada alumni itu. Dan kita dah membuat juga konten ketemu dengan baru 2 orang alumni dan nanti saya sudah bersepakat akan jumpa juga dengan dosen senior kita yang mendirikan prodi kita. Nanti kita bisa ikuti, itu Ibu Saidah Dahlan. Kemarin beliau di Bukit Tinggi, insya Allah beliau dari sini. Tadi saya sudah kontak, tinggal lagi tunggu balasan beliau. Mudah-mudahan kita akan tahu kondisi beliau sekarang. Seorang wanita gigih, itu yang mau kita lihat. Baik, ini kita sudah dari Maret. Iya, dari mana? Iya, COVID itu ibaratnya kampus itu udah mati, tutup total ya. Tutup total, aktivitas pun dilarang, apalagi ada dengar kabar Unri juga ada beberapa karyawan yang kena, ya bukannya Unri sebenarnya.
UIN kena juga, UIR, bahkan konon ceritanya ada 2 orang dosennya yang meninggal karena COVID, ya tutup. Saya tetangga dengan UIR, bahkan ada beberapa minggu tidak ada sholat Jumat di UIR. Ada 2 dosen, kalau saya tidak salah, dosen pertanian sama dosen ekonomi yang kena COVID. Rektornya kena COVID juga. Jadi kita juga harus waspada. Jadi kebijakan pemerintah ini ada positifnya supaya jangan virus. Tapi lama-lama saya lihat di kampus ini, setelah saya lihat kampus di belakang kita nih, tempat kita aktivitas, pentasnya hancur lebur, ya tidak layak sama sekali dipakai, memang perlu kerja keras. Saya takut bukan COVID aja, jin sudah beranak pinak di sini. Iya Pak, betul Pak. Jadi menurut pandangan mahasiswa kita, si Joyce yang selalu membantu mahasiswa kesurupan, memang daerah kampus kita ini ada jin yang menunggu gitu ya. Iya. Ada jin menunggu, tapi di mana-mana sebetulnya makhluk halus itu ada gitu, ada. Tapi beberapa akhir-akhir 2 tahun belakangan ini, Ongget masih ketua Batra, kita udah merasakan ada peristiwa-peristiwa yang sifatnya ya astral ya. Ongget sendiri pernah kena. Nah, jadi kalau menurut pandangan Get itu yang dari Ongget itu tuh yang dari bawah pentas. Jadi yang dari bawah pentas dia mainnya ke Batra. Hati-hati buka pintu Batra. Jadi ada beberapa kelompok di kita, ada beberapa kelompok. Dan ketika saya tanyakan sama Joyce itu ada benarnya gitu. Jadi ada beberapa kelompok yang kemudian di belakang kita ini ada di PAUD, ada juga, tapi beda dengan yang ini. Di ruang dosen, kalau Anda masuk ke ruang dosen sekarang agak ngeri, itu ada juga. Kemudian yang lama itu yang di WC di Hima. Di H1 lebih tepatnya. Setiap saya malam, Iya. silakan buang satu buang air besar. Iya di H1. Kursi itu ada yang ngaret. Ada, Buat iya. saya enjoy aja. Iya. Udah, itu dunia mereka, ini dunia saya. Iya, yang penting jangan diganggu. Oh. Yang nakal itu yang dari belakang, yang nyebrang ke pertanian depan. Kadang dia lewat lapangan ini, kadang bujuk perempuan cantik, kadang-kadang itu dari serbaguna nyebrang, kadang masuk dia ke WC-nya dekanat. Jadi siapa yang nginap di kanan dia tahu. Karena usaha ya, sering jumpa dulu Firdaus yang tinggal di kanan, jumpa. Tapi itu alam mereka. Saya tidak bicarakan soal itu, bukan itu melakukan. Takut juga. Dari konten di Di malam nggak mau lagi ya. Nah ini saya mau lihat ini kondisi COVID sekarang ini yang sampai detik ini nih, sekarang ini sampai detik ini kita nggak tahu sampai kapan gitu. Menurut nih, saya minta sesuatu dulu, Gopur nih dulu, ya atau Dono, Gopur Dono. Apa solusi yang terbaik untuk aktivitas mahasiswa? Jangan aktivitas itu mati. Gitu. Memang kita tidak bisa mengukur orang ramai ya. Jadi karena memang ada aturan, kita mau aja gitu. Saya lihat beberapa YouTuber membuat live seperti Raffi Ahmad. Kemarin ada 2 malam live Indonesia waktu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dia live luar biasa. Tadi pagi Ustadz Abdul Somad UAS dari Kalimantan. 2 kali dia buat live. Ya, satu ceramahnya, kedua ceramah subuhnya. Itu orang udah menggunakan media sosial. Sekarang kalau Gopur gimana nih pandangannya? Ya kalau untuk Dono sendiri Pak, Iya. sebagai mahasiswa, pandangannya itu memang kalau kita sebagai mahasiswa untuk COVID sekarang ini Iya, nggak bakal bisa berkreativitas kayak seperti biasanya. iya, Untuk bersama kumpul di kampus, terus berkreativitas di panggung itu nggak bakal bisa lagi. iya, Nah, media penggantinya adalah kita harus tetap istilahnya kreativitas Anda tentang berteater contohnya, Iya. nyanyi, Iya. apa lagi istilahnya. Ya itu harus tetap dilakukan dengan medianya adalah rekaman video terus diupload ke salah Iya. satu media sosial. Iya. Nah, itu salah satu contoh bentuk kreativitas yang terus akan tetap ada selama COVID ini. Itu Iya. caranya, Pak. iya, Karena kalau seandainya saya nggak menyarankan untuk misalnya live gitu Pak ya. iya, Kalau live itu kalau ditonton kalau orangnya terkenal. iya, iya. kalau Iya. kalau kita yang nggak terkenal ini
live contohnya di Instagram gitu Pak. Iya. Live yang nonton itu satu, masuk keluar lagi. Iya. Nggak bakal ada yang nonton. Nggak bakal ada yang Jadi nonton. kreativitas kita itu bagaimana supaya orang tetap ingin melihat kreativitas kita dalam berteater, nyanyi dan sebagainya. Iya. Nah, itu direkam terus diupload ke media sosial. Setidaknya hari ini mereka nggak lihat, mungkin besok bisa dilihat. Seperti itu Pak. Oke. Ini sama informasi. Kebetulan saya masih megang mata kuliah Sangga pada semester ini. Kita mewajibkan mahasiswa program studi bahasa sastra Indonesia yang ada Sangga, dia punya konten. Nah, jadi sekarang dari 2 kelas hampir 80 orang, sekitar 78 orang, saya jumlah mahasiswanya 2 kelas, angkatan 2018. Sekarang lebih 50% sudah punya konten. Oh, iya. Mereka udah punya channel sendiri. Memang ya tentu ada yang bagus, ada yang tidak. Mereka kan belajar nih, ya. Mereka belajar dan itu perlu disupport dari senior-seniornya. Kita bina juga bagaimana dia buat konten berkaitan dengan mata kuliah dan mereka bebas buat konten yang lain gitu. Kita inginnya mahasiswa kita ini masuk ke dunia digital. Iya. Karena ada pandangan dari beberapa tokoh pers. Terakhir saya mendengar pandangan dari Dahlan Iskan yang punya Jawa Post Group, ya. Memang katanya sejak dunia digital ini jurnalis cetak otomatis collab. Dia punya Jawa Post sendiri, katakan juga keberatan payah sekali gitu. Karena apalagi jangankan itu katanya, dunia pertelevisian pun bisa collab. Karena orang tak suka lagi nonton televisi. Iya. Orang lebih suka langsung ke YouTube gitu. Lebih suka ke sana katanya. Ini sudah gambaran bagi kalian. Dulu tahun 90-an, awal-awal sampai 2000-an, alumni kita itu banyak yang kita dorong ke jurnalis. Riau Post itu termasuk, boleh dikatakan kalau saya mengatakan sombong, termasuk bertanggung ke bahasa Indonesia. Karena yang menggerakkan Riau Post pada awal-awalnya itu sebagian besar itu alumni kita. Ada Kazaini KS, ada Mustamir Talib. Ini Mustamir Talib ini satu hal yang dapat catatan kita. Dia satu-satunya barangkali wartawan di Riau yang dapat Adi Negoro. Selain dulu pernah Hikmat, wartawan Kompas, tapi udah lama kali. Wartawan muda, koran lokal, waktu itu dikategorikan Riau Post koran lokal, orang kategorikan, udah pas koran nasional, dapat Adi Negoro. Itu penghargaan tertinggi di jurnalis. Kemudian ada Sutrianto, ada Elianto Hadi, ada Idama RM. Jadi banyak alumni kita. Bahkan di RTV itu ada namanya Mut Parsolian yang baru saya dengar kabar pulang dari Belanda. Dari Belanda di sekolah. Dia beberapa kali ke Australia sekalian ikut suaminya sekolah dan dia kursus jurnalis juga di Australia gitu. Perempuan nih. Nah, artinya nyambung ya, menyambung tuh apa yang kita pelajari di kampus dengan lapangan kerja. Dan untuk kesenian, ini sekedar yang mudah-mudahan tahu, kita tidak disadari sudah 3 orang alumni kita jadi ketua Dewan Kesenian Riau. ADKR. Jadi 3 alumni kita. Pertama sekali Taufik Karam Jamil. Ya, kemudian digantikan oleh Edi Ahmad RM. Kemudian digantikan oleh Kazaini KS. Jadi 3 alumni kita. Tinggal lagi nih, kalian penggiat ini atau bagaimana kiprahnya di tingkat provinsi ini ya, di tingkat provinsi. Kalau tingkat nasional kita tahu Taufik itu sudah dibicarakan tingkat nasional juga. Baik, saya lanjut kepada Ongget nih. Ongget gimana nih Get? Kan sudah tamat ini kan. Pertama melihat kampus, lalu apa kesan dan pandangan Ongget nih? Selama dulu kuliah di kampus dengan kesibukan aktivitas, mungkin dengan kesalahan dengan dosen, termasuk saya, karena saya yang lebih cenderung membuat kegiatan-kegiatan di kampus. Kemudian setelah tamat ini, apa faedahnya? Coba Ongget bisa cerita. Ya, kami Ongget jadi sempat beberapa sebulan yang lewat. Iya. Ya, kami Sebenarnya. Ongget masih sempat berhubungan dengan Suara yang kuat ya? Demisioner Ketua UKM Kopma. Oh ya. Ya,
kami kan sekarang masih ada grup Oh, UKM yang lama. UKM yang lama. Ah, iya, Jadi, iya. kami sempat berkomunikasi berbincang masalah kegiatan mahasiswa di kampus, Iya, khususnya UKM, BEM dan BPN. iya, Di situ banyak yang merasakan yang sama seperti Batra sekarang, tidak ada kegiatan. iya, Hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya online ya Pak ya, Iya. atau webinar dan segala macam. Dan ini juga dipermasalahkan, dan ini sempat juga diperbincangkan, karena takutnya nanti merusak generasi-generasi yang di bawahnya, iya, iya, memutus rantai generasi. iya, Karena secara tidak langsung tentunya mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk ini iya, tentu tak akan tahu dengan UKM-UKM ini Pak, Iya, kecuali iya. kita sosialisasikan. iya, iya. Nah, jadi ada timbul ide-ide bagaimana kalau UKM-UKM itu minta sama rektorat, minta waktu, minta sesuatu yang istilahnya minta waktu sosialisasikan dari Iya. pihak rektoratnya sendiri Iya. kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru. Iya. Itu untuk perencanaan awal katanya seperti itu. Iya. Kemudian untuk kegiatan sendiri itu tergantung mekanismenya masing-masing, bagaimana dan seperti apa. Iya. Nah kemudian ada juga bicara masalah dana, ini dana tidak cair, dana tidak cair. Dan kemudian itu tergantung lah, karena mungkin kita menyadari juga karena COVID ini mungkin anggaran dialihfungsikan ke yang lain mungkin ya Pak ya. Nah, mungkin bisa saja sistem pertanggungjawaban yang dipertanyakan Ah, nanti. sistem pertanggungjawaban Kan nggak yang mungkin dipertanyakan. pimpinan bisa Ah, menanggung risiko, karena setiap tahun setahu saya itu diperiksa. periksa. Nah, jadi kalau sembarangan kalau masuk kan tahunya ada dana. Tapi pertanggungjawabannya bagaimana nih? BPK masuk nanti bagaimana pertanggungjawaban harus dikembalikan uangnya gitu ya. Jadi pas nyampe kampus pertama kali lihat ya seperti kok makin parah ya. Dari Iya, iya. awalnya agak rapi menjadi tidak rapi. Iya, iya, Kemudian dari tidak rapi menjadi berantakan. Iya, Sekarang udah kayak hancur ya. Mulai Iya. dari panggung-panggung, properti yang masih bisa digunakan itu tidak bisa digunakan lagi karena hujan. iya, betul, betul. Jadi harapannya mungkin untuk kedepannya membuat sebuah kegiatan tentu dengan sistem yang tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya rasa untuk kegiatan yang sempat saya simak tadi di wawancara yang pertama untuk 30 orang itu masih bisa lah Pak. Masih bisa ya. Karena buat aja lomba-lomba standar kayak lomba baca puisi, lomba menyanyi, dalam artian setidaknya kreativitas mahasiswa yang khususnya yang dari Hima itu tak istilahnya tak mati kutu seperti ini Pak. Iya. Ini kan mati nih Pak, nggak ada orang di kampus nih. Ya, saya juga berharap ada bantuan semangat mungkin dari senior-senior yang mau tamat atau sudah tamat ini untuk membangkitkan lagi Hima ini. Karena kan ini sesuatu yang jadi kejutan. Tiba-tiba ada COVID di dalam kampus, mereka sudah menyiapkan nih dekorasi kita lihat ini untuk praktikum, lalu bingung. Tidak mencari solusi, harusnya kan didiskusikan lagi nih. Solusinya apa? Ya semacam-macam tutup kampus ya tutup aktivitas. Harusnya kan tidak. Apa jalan keluarnya? Dia dalam kondisi yang kita sifatnya dapat musibah itu harusnya kita lebih cerdas. Ya nama dalam agama kita nama siasat. Ya apa siasat kita gitu. Jadi jangan sampai padam. Nah itu yang perlu. Mungkin masing-masing punya ide. Cuma karena tidak berkumpul, katakanlah pada media sosial tidak berkumpul, ada grup WA dan diskusikan, sehingga mati gitu. Ini saya beri contoh. Kami dosen ini tetap diskusi. Ada suatu yang kita tetap diskusi. Dalam keadaan COVID, jurnal kita terbit lagi. Hari ini Gopur, leader, itu Pak Adi ada jurnal baru. Jadi tidak hanya jurnal yang dikelola oleh saya dengan Hafiz dan kawan. Kita ada 2 jurnal kita. Ada 2. Jadi Februari terbit lagi jurnal baru. Jadi kalian mengejar sarjana nanti, Gopur yang di bidang sastra, kita udah punya jurnal khusus sastra dan pengajaran. Jadi kami diskusi apa yang mau kita terobosan, apa yang mau kita lakukan lagi gitu. Satu, yang kedua kita secara publikasi banyak yang tamat-tamat jurnalnya udah keluar. Tidak lagi kita masuk ke tidak lagi kita. Bukan ada, tapi sudah ke Balai Bahasa kita, udah terbit ke Malang, sudah terbit di UPI kita, udah terbit kita di Kalimantan, di Sulawesi. Jadi kita udah menyebar gitu. Jadi sedikit banyaknya
orang tahu bahwa prodi bahasa dan sastra Indonesia itu mahasiswanya kualitasnya seperti ini. Ya, jadi itu yang perlu, bagaimana merangkai idenya ini. Saya minta tambah lagi nih sama Onggek nih. Apa yang Onggek rasakan setelah tamat ini dengan dulu pernah di kuliah di kampus selama hampir 6 tahun? Perbedaannya, Apa manfaatnya gitu? manfaatnya Pak. Jadi dari dunia sastra dulu Pak ya. Iya, Jadi ketika kita masuk ke dunia kerja, apabila kita sudah pandai masuk ke dunia sastra sebelumnya, iya. sebenarnya lebih enteng aja Pak. Enteng aja ya. Iya, ketika berbicara dengan pimpinan, Iya, berbicara dengan teman-teman kerja dan orang-orang tua di sana, iya, iya. lebih enjoy aja, lebih pede, lebih enteng aja Pak. Jadi kita punya kepercayaan lebih lah. Iya, iya. Dan juga di sana di SMP itu pas saya ngajar, saya juga udah buat sanggar teater juga. Mungkin cita-cita saya dari kampus Pak ya. Iya, iya. Melanjutkan lagi ya. Melanjutkan estafet. Iya. Dan sempat juga ikut festival teater pelajar 2019 ya. Iya, 2019 iya. ya. Iya. Ya walaupun masih baru tapi bawa 1 piala Pak. Iya. Iya, artinya udah mulai jadi raja kecil ya. Ya, raja kecil. Kalau dulu di kampus kan jadi anak anggota aja, disuruh-suruh oleh Bang Pai. Iya. Kalau sekarang kan kita yang di raja. Yang nyuruh. Mau kita bodoh orang tahu, waduh bodoh benar atau tidak. Jadi raja kecil kan di sekolah. Iya. Tapi paling tidak ilmu yang kita dapat selama di kampus itu bisa diterapkan. Iya. Jangan dimatikan. Hal yang positif yang kemungkinan sesuai dengan anak didik, ya kembangkan. Ya kan? Kalau tidak siapa lagi yang mau, karena itulah cikal bakal nanti ya akan memekarkan perkembangan sastra. Oke, sekarang Dion nih. Ya, Pak. Udah bangun? Udah. Wah, Udah bangun terus. Dion udah bangun. Ya, Bang. Terpaksa dengar seminar saya yang keras ketika seminar juga. Saya sampai mengatakan sama Dion, kamu dulu jangan-jangan kamu salah satu anggota dalam surat Al-Kahfi itu. Ketiduran. Ketiduran, coba lihat di dompet kamu tuh masih laku nggak uang. Jangan-jangan uang di dompet laku lagi gitu, begitu lamanya tidur. Tapi itu hal positif Dion ya, hal yang positif. Dan tapi saya tahu saya ungkapkan bagaimana Dion itu terpukul karena salah mendidik adik-adiknya. Yang marah tuh saya, ya. Tapi Gopur tidak begitu peduli, dia boleh bangkit juga. Tapi dosa itu dong, 1, 2, 3 yang saya marahin, kita berempat. Tapi tujuan saya jangan perbuatan yang tidak bagus itu dilanjutkan lagi. Dan kita tidak usah pikirkan hal itu. Ya. Sekarang Dion nih, Ya, Pak. ya, Dion ketua UKM Batra itu kan di segitu juga, dan kita harus tahu sejarah UKM Batra, apa yang tahu tuh, ya. Jadi UKM Batra itu asal mulanya adalah Sanggar Batra milik Prof. Studi Bahasa Sastra Indonesia. Tahu. Jadi pada masa itu UKM kesenian itu tidak ada di Universitas Riau. Nah, almarhum Dasti Al-Mubari akhirnya mengangkat ini menjadi UKM. Itu pertama pertimbangannya. Pertimbangan kedua, kita tidak punya dana. Untuk kegiatan susah sekali, dana di prodi tidak ada. Mana prodi ada dana? Akhirnya diangkat, ya dapatlah sedikit-sedikit kucuran dana. Karena ada namanya Universitas Riau. Tapi perkembangannya masih ya, mahasiswa bahasa Indonesia yang mengisi ikutan lalu dibina oleh Promosi Bahasa Sastra Indonesia. Dan beliau meninggal, lalu Pak El Mustian yang dulu mendamping beliau juga mengajak saya, Pak juga minta saya, ada almarhum Pak Jalil juga, kita lanjut dan akhirnya ya sampai sekarang lah. Ya biasalah namanya pemerintahan dalam UKM itu kan prodinya setahun, lama 2 tahun. Ganti pemerintahan lagi, ganti pula kebijakan kan, ganti pula prestasi-prestasi, mulai lagi dari nol gitu. Nah, sekarang dia, gimana dia? Yang dari mana dulu ya, Pak? Iya dari mana mau suka lah, dari seksi juga boleh, dari mana aja lah kayak. Bab 2, Bab 2, bab 3. yang jelas yang dipajang tuh poin-poinnya gitu. Ya, mungkin bicara dari segi kegiatan di kampus dulu ya, Pak. Iya. Ya, kalau menurut saya melihat keadaan
melihat keadaan kampus sekarang ini kan agak miris dengan tidak ada kegiatan-kegiatan yang ada di Unri gitu. Iya. Kayak nggak ada solusi bagaimana kampus ini bisa nggak sepi-sepi kayak dulu lah. Iya. Ini kan udah sepi kali kegiatan, nggak ada kegiatan online pun sedikit, paling cuma web seminar apa segala macam itu aja. Iya. Kami pun di tingkat UKM ini agak sulit juga buat kegiatan. Selain sulit buat kegiatan, sulit juga untuk mencairkan Pak, karena dengan alasan-alasan tertentu lah yang dari atas, yang Iya. katanya COVID lah, yang katanya apa nama sterilisasi yang kena COVID ini. Iya. Jadi belum dicek proposalnya ini segala macam sebagai alasan. Kadang baru proposal sebulan masuk, seminggu sebelum acara diurusnya baru sebulan sesudah acara. Kami pusing juga kan Pak, bagaimana kami cara mengatasinya gitu. Itulah kalau dampak dari COVID ini Pak. Tapi dan untuk saran saya sih, bukan pendapat saya Pak, sebenarnya kegiatan itu masih bisa dibuat, entah itu lomba segala macam, ini segala macam. Dan saya agak kecewa praktikum sastra kemarin tidak dilanjutkan gitu. Kenapa tidak dibuat online atau apa segala macamnya, bulan bahasa pun juga gitu. Jadi kan ibaratnya udah kosong aja nih 1 tahun, tidak ada kegiatan, tidak apa, sayang gitu Pak. Orang nanti tidak tahu PBSI lagi, tidak tahu apa lagi, nggak ada acara. Sedangkan beberapa hima saya lihat atau beberapa UKM ada buat acara lomba online gitu, walaupun tidak semeriah yang offline gitu Pak. Tidak, Iya. tapi setidaknya itu sebuah kegiatan. Iya, iya. Tapi saya begini, sebetulnya ini udah lama saya sarankan. Sebelum saya buat konten, sebelum saya punya channel gitu. Di Belajar Sanggar itu, saya selalu mengatakan dulu agar hima itu punya channel sendiri. Cuma ya karena saya hanya berbual-bual itu tidak mikirkan. Ini kan channel YouTube ini mulai orang semarak sejak COVID, lalu orang baru terbuka, orang punya channel, punya penghasilan yang luar biasa. Ya kan? Iya. Nah, saya udah mikirkan udah lama saya suruh, cuma karena tidak ada penggerak, karena juga pemerintahan di Hima, pemerintahan di Batra, periodenya terbatas gitu. Nah, kita juga tidak bisa salahkan sistem sekali lagi, ya. Kita bukan jelekkan, jangan salahkan masalah sistem keuangan Unri, karena kondisi seperti ini juga kaget orang dan mereka tidak bisa semena-menanya mencairkan uang. Persoalannya bukan mahasiswa bisa saja terima uang, tapi pertanggungjawabannya di mana gitu. Kutasinya bagaimana? Karena dia sifatnya kan membuatkan online. Nah, ini yang perlu, apalagi perlu rasanya program itu direvisi. Program itu dibuat sebelum COVID. Iya. Kan ketika COVID situasinya berbeda. Betul. Kalau kalau praktikum ini, kalau saya melihat kebingungan adik-adik kalian itu karena juga dana. Dulu kan kita dana dari sponsor nih. Tahu-tahu di sponsor nggak ada. Mau ditagih mahasiswa pada di kampung semua. Iya. Bagaimana cara menggerakkannya gitu. Tapi kalau dari awal saya katakan kita punya channel khusus, apakah Hima, termasuk Batra. Berapa banyak dokumen kita yang bisa dipublikasikan, diulas. Orang hanya mengulas film-film Korea aja dapat uang. Iya. Ya kan? Sampai 3 jutaan, 4 jutaan. Kenapa tidak gitu? Yang geraknya bersama satu kelembagaan, itu yang harus dipikirkan. Jadi kita harus membaca situasi ini bagaimana caranya, bukan kalah dengan situasi, tapi bagaimana mensiasati situasi ke arah yang lebih baik. Mungkin caranya berbeda, tapi kualitasnya tidak kalah gitu. Itu yang harus didiskusikan di kalangan mahasiswa. Sekarang ini juga Iwan dulu banyak ada tugas juga buat lagu, bahkan untuk pacar juga dibantu gitu. Job Pak. Lebih Job, ke job ke adik-adik itu gimana sekarang nih? Kelanjutan Iwan ini gimana nih ceritanya? Kalau itu terakhir Pak, angkatan 2017 seharusnya kemarin ada kegiatan mereka atau mata kuliah mereka yang terakhir, tapi tidak sempat karena terlanjur COVID ini. Ada kemarin mengontak saya, tapi karena ada beralih kegiatan gitu katanya, dialihkan tugasnya gitu Pak. Itu yang Bapak maksud tadi, buat channel atau bagaimana tugas mereka yang mereka buat itu, jadi itu tidak ada lagi gitu Pak. Ada, kamu tuh salah.
Kamu lihat channel mahasiswa. Sekarang mereka baru pada tahap membuat pantun jadi lagu. Nah kalau memang mungkin gini Pak, ranahnya kan mereka mengingat oh Bang Iwan bisa nih, Iya. tapi mereka saya anggap tidak ada lagi karena mereka tidak ada memuji saya. Iya, karena tadi komunikasi itu putus. Iya, Pak. Ah. Itu dampak dari Jadi kalau kreativitas saya tidak putus. Jadi secara informasi ada di tingkat kalian sekarang yang punya channel yang berjalan sanggar. Sekarang pada tahap mereka sudah 5 konten yang mereka buat. Kata bijak, kemudian 7 ajar, pantang larang, tanda pertanda, dan membuat lagu pantun. Minggu ini mereka buat pantun, buat lagu dari syair. Jadi mereka buat syair, lalu dibuat instrumen lagu. Bukan bahasa syair, Nyanyi. buat lagu. Buat lagu. Buat lagu. Dan mereka boleh kerjasama dengan mana saja. Genre ya Pak? Apa? Genre-nya? Terserah. Kalau saya jelas berada kan. Iya. Oh, genre musiknya, Ya, genre terserah. musik. Bahkan saya tantang, kenapa kalian tidak pakai misalnya hip hop? Kenapa kalian tidak buat reggae? Supaya gini, jangan kita terkutuk dalam sebuah teori yang justru tidak membuat sastra itu berkembang. Ya, seolah-olah pantun tidak bisa dijadikan sumber pendapatan. Iya. Sekarang tidak. Anda lihat channel-channel mahasiswa 2018, bukan saya katakan semuanya bagus. Ada beberapa yang bagus, ada kerjasama dengan anak isi pada panjang, ya, ada kerjasama dengan anak Muhammadiyah. Jadi mereka punya channel sendiri, kelola sendiri. Dan tadi pagi saya melihat subscribe-nya ada yang udah 70. Baru masuk 2 minggu. 70 ya. Udah 70 dan itu kita dorong. Kalau mereka kompak, itu kemarin saya ada program terakhir saya katakan, kalau mereka kompak 70 itu terlambat. Karena mereka 2 kelas aja udah 78. Harusnya bisa saling. Harusnya kan bisa saling isi nih. Subscribe nih. Jadi bisa-bisa mereka ngalahkan saya. Saya baru 278. Tapi baru ya. baru. Baru. Baru 200 dari bulan September kemarin. Saya 800 Pak. Apa? 800. 800 itu berapa bulan? Udah setahun. Oh, udah setahun lagi. dapat berhenti. Tidak, Berhenti ya? enggak, kalau udah setahun oleh YouTube dia dibatasinya setahun. Jadi kita setahun terus sampai 1000. Kalau enggak kita enggak dapat hitungan baru lagi gitu. Jadi kita ngejar. Saya ngejar Desember ini tanpa mengemis ya. Saya enggak mau mengemis. Kalau saya bisa suruh mahasiswa gini, ya saya sekarang bisa menjadi cepat naik. Saya enggak mau nanti seolah-olah saya memperalat mahasiswa. Kita target pada Desember itu udah 500. Jadi target saya itu tidak sampai 1 tahun 1000 itu tercapai. Kalau jam tayang, produktivitas saya tayang, kita sekarang mencoba nih baru. Mencoba 1 hari 1 konten, 1 hari 1 konten, mencoba. Rata-rata 1 hari 1 konten. Mau memberikan 1 hari 2 konten. Gitu. Jadi yang nonton nih rata-rata mahasiswa bahasa semua Pak? Kalau dikatakan mahasiswa semuanya, ada konten saya yang ditonton itu 500 lebih. Berarti nggak mahasiswa. Berarti kan tidak mahasiswa ya? Iya, Mahasiswa. Dan saya lagi mempelajari, ini kita belajar juga, kita belajar loh. Iya. Otodidak, itu tadi saya katakan mahasiswa jangan putus kreativitas. Kita belajar, setiap konten kita pelajari, mana yang disukai mahasiswa nih. Misalnya ya, saya mau mencari alumni, lambat naiknya, berarti mana mahasiswa pertama mungkin tidak tahu, yang kedua mungkin tidak tertarik. Ya. Satu, yang kedua, saya kalau wawancara kan saya lihat dulu persoalannya. Seperti kita ini bicara nih, karena mungkin saya buat konten 10 menit, itu hanya mematikan konten. Tapi kita perlu waktu banyak karena kita ingin tukar pikiran, ya kan? Jarang-jarang jumpa orang-orang yang langka seperti ini. Kan begitu. Kami langka Pak di kampus terus. Iya di kampus terus, tapi kan langka. Orang udah pada tidak ke kampus lagi, ini terus di kampus terus kan langka itu. Ini jarang-jarang seperti itu. Jadi kita juga melihat, saya tidak memikirkan antar waktunya, tapi bagaimana konten itu bisa bermanfaat. Dan ini kita pertemuan walaupun singkat-singkat kalian. Orang tidak tahu dengan kenapa kita bisa kalian ada prestasi, ya. Macam Iwan bagaimana dia mandiri, dia mualaf juga dulu. Kenapa dia lari saya tahu. Biasanya dia hidup malam-malam kadang-kadang ngamen, Iwan ya. Ngamen di kampus. Sekarang mana mau ngamen di mana gitu. Jadi saya memahami ada kendalanya. Penting jangan sampai sakratul mautnya itu masuk sampai gitu.
DO-nya itu jangan sampai. Tuh, Itu, jangan sampai ya. DO. Lalu mau kemana terserah. Tapi saya sarankan nih sebagai dosen kalian, ya, yang tamat juga si Ongget, masuklah ke dunia YouTube. Itu dunia yang Anda sendiri mengendalikan. Ide-idenya pada Anda. Yang penting 3 yang harus dijaga. Jangan melanggar undang-undang ITE. Jadi kita tadi bicara bukan kita menuduh program rektorat ya. Saya ingat kepada Anda, kita juga bukan tujuan kita menjelek-jelek program. Yang kedua, jangan kita membicarakan tersara. Itu tidak boleh. Kemudian jangan kita melanggar kode etik jurnalistik. Kalau 3 itu kita, ya syarat itu masuk pornografi juga jangan kita selamat. Banyak ide-ide yang bisa kita tuangkan di lingkaran kita banyak. Dan itulah sekarang Forum Muslim Bahasa Indonesia sekarang mahasiswanya sudah masuk ke dunia itu. Dan sekarang alhamdulillah orang sudah mulai mengenal bahasa Indonesia itu dari channel mahasiswa. Ya, memang sudah ada duluan masuk. Sekarang kita udah ini. Baik, saya harapkan kalian semua bisa memotivasi adik-adik, ya. Dan kalau ada grup-grup WA juga, tidak hanya kalian berempat grup WA dari angkatan, supaya dijaga komunikasi itu. Kemudian mungkin juga ada saran-sarannya, saya juga terbuka di channel saya juga Safila TV, boleh saja WA saya dulu orang anti WA, ya, anti WA. Banyak tuh Pak. Ya kan? Facebook saya sebelum saya aktifkan, Instagram saya aktifkan, belum saya aktifkan, tapi udah. Jadi dulu orang tahu bahwa saya efektifnya saya SMS saja telepon. Iya betul. Tapi kondisi sekarang tidak bisa. Jadi nomor HP saya untuk WA, nomor HP saya lama atau WA. Silakan itu. Dan terima kasih Iya, Pak. kita bisa di lain waktu kita bangun lagi prodi kita. Bagaimanapun ini rumah kita yang kedua. Saya selalu ingatkan ini rumah kita kedua. Ajak adik-adik supaya kotoran kemas dan kita dalam minggu ini sampai akhir rapat ini kita coba Ya. membenahi ini, ya, dengan model yang lain. Makasih dan mudah-mudahan kalian tetap jaya dimanapun anda berada. Amin. Amin. Demikianlah pembicaraan saya dengan mahasiswa kreatif di Forum Bahasa Sastra Indonesia. Dan mungkin ada pesan? Ada pesan? Ya, Semangat. Semangat. Apa? kalau Dulu nih. Ya, untuk saya silakan. pribadi pesannya adalah kalau untuk teman-teman yang istilahnya tamatnya lama daripada yang lain, Iya. ini pengalaman pribadi ya, Pak. Iya. Maksudnya jangan pikirkan istilahnya kenapa kita lama, istilahnya itu emang belum waktunya kita untuk Iya. tamat gitu. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Betul. Jadi nggak usah terlalu dipikir sama orang, tetap fokus untuk mengejar apa yang kita cita-cita. Kita aja Pak. Iya. Oke, ada pesan? Ya, untuk kawan-kawan mahasiswa yang masih mahasiswa. Iya. Ada kawan yang udah tamat? Kalau Satu angkatan? satu angkatan juga mungkin lebih menjaga kesehatan selama COVID-19 ini, tetap jaga kesehatan, menjalankan protokol kesehatan, karena kita tidak tahu nih Pak kapan dan dimana kita akan kena virus itu. Iya. Ya, mungkin itu saja. Iya. Silakan. Ya, kalau saya sih saran saya mungkin udah disebutkan sebagian. Dan untuk mahasiswa yang ada di Indonesia atau seluruh dunia kan, janganlah tetaplah terus berkreativitas ya kan. Dan Jangan berhenti ya. jangan berhenti, buatlah kegiatan-kegiatan kecil yang bisa dibuat gitu, walaupun hanya berkisar 5 orang, 3 orang bisa juga buat kegiatan kita. Iya. Pokoknya kreativitas itu jangan putus gitu, Iya. dengan mengikuti protokol yang berlaku gitu. Iya. Ini? Kalau saya semua sama saja Pak. Intinya Iya. tetap berkreativitas, jangan sampai mati. Itu Iya. saja. Tapi kuliah saya. Insya Allah selesai. Jangan Ah. terus lah Pak. Kayak kapan nikah. Iya, baik. Saya pesankan juga kepada mahasiswa Provinsi Bahasa Sastra Indonesia atau mahasiswa manapun, Anda jangan lihat orang itu hari ini. Kita tidak tahu masa depannya kemana. Dan itu sudah saya alami gitu. Kita bahkan ada yang masih seperti kalian sekarang jadi pengusaha sukses di Jakarta. Jadi namanya Rapani.
Jadi kita tidak tahu nih nasib manusia, ya. Mungkin dulu terseok-seok selesai studi, dan setelah itu timbul kesadaran, ya, karena sudah lama pakai masker, jadi sehat. Jadi kita tidak tahu masa depan orang, jangan dibaca masa depan orang pada hari ini. Cuma kami sebagai dosen hanya tingkatnya mengingatkan, jangan sampai tahapan dari kehidupan ini terhenti, karena banyak lagi persoalan yang atau jalan yang akan ditempuh. Makasih, dan semoga kita sukses, ada sukses semua, dan program studi bahasa sastra Indonesia tetap diperhitungkan dengan mempertahankan akreditasi A. Oh, saya ingat kepada Anda, kita sekarang sedang mengurus S2, pasca S2. Saya salah satu kota dan dua keluar SK panitia pembentukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan lurus cepatnya. Iya. Berarti kita tetap ada kemajuan. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.